kita semua. Kami akan klarifikasi tentang apa yang pernah terjadi dan dialami oleh teman-teman Komite Nasional Papua Barat di tempat ini. Pertama di sini kami juga selaku KNPB dari masa pendirian sampai hari ini, dan kami adalah kader, kami adalah pendiri, kami juga bagian daripada KNPB sampai hari ini untuk melakukan perjuangan kemerdekaan Papua. Kami mendirikan KNPB di tempat ini, di namanya di tempat ini. Oleh sebab itu, masalah seperti ini yang dialami oleh Parlemen Nasionalis Papua dan teman-teman di tempat ini. Ini yang kedua. Pertama, dirikan KNPB sempat melakukan penangkapan kepada Sekretaris Parlemen Nasionalis Papua, Saudara Simeon Sorabut. Itu pernah mereka lakukan, dirikan KNPB lakukan, dan Saudara Simeon Sorabut diikat di Vietnam. Sekretariat Pusat Komite Nasional Papua Barat. Kedua adalah Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat Agus Kosai CS dan memimpin pasukan datang dan melakukan tindakan kriminal. Kami melihat bahwa ini macam sesuatu yang sudah menjadi tradisi di dalam Komite Nasional Papua Barat. Tradisi. Jadi setiap Komite Nasional Papua Barat ada hal-hal yang tidak menerima, itu sudah melakukan sesuatu yang arogan, yaitu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh sesama pejuang. Kami usul pada kesempatan ini, kami mengusulkan bahwa menyikapi tentang peristiwa ini, yang pertama, untuk proses hukum dan sidang, itu pertama tadi saya selaku salah satu yang disebutkan nama oleh Agus Kosai, serta ini juga salah satu orang yang disebutkan salah satu yang disebutkan namanya oleh Agus Kosai, dan juga teman-teman yang ada di tempat ini. Tetapi untuk masalah itu proses hukum dan tidak, bukan keluarga punya hak, bukan juga pemimpin punya hak, bukan juga Bukta punya hak, bukan juga Basoka punya hak, bukan juga Alen punya hak. Proses hukum berjalan dan tidak sesuai dengan hukum adalah juga sepenuhnya kepada korban. Sepenuhnya kepada korban. Jadi korban yang saat itu mengalami di sini, siapa dia kalau mengajukan atau melakukan pengaduan kepada kepolisian, silakan lakukan itu. Tetapi kalau korban dia mau berdamai di luar dari hukum formal Republik Indonesia, silakan, hak sepenuhnya kepada korban. Jadi saya mau tegaskan atau klarifikasi di sini bahwa jangan siapapun ada di penjara sana lalu melibatkan kriminal itu dengan politik, atau melibatkan kepemimpinan yang satu dengan yang lain, atau dengan bawa masalah pribadi dengan yang kebetulan dalam masalah ini. Tidak boleh. Jika kita anggap bahwa masalah itu kriminal berdasarkan salah satunya adalah tindakan nyata, barang bukti, siapa pelakunya, sehingga siapa korbannya, itu baru dinyatakan itu kriminal. Kriminal itu dia lahir dari situ. Bukan kita yang mengatakannya, tapi tindakan kita, perbuatan kita, barang bukti kita, apa yang kita lakukan kepada siapa, itu yang akan menyatakan kita kriminal, kita tidak kriminal. Itu dengan kita sendiri yang melahirkan. Jadi kami klarifikasi bahwa itu, kami klarifikasi juga, dan juga kami tegaskan bukan atas nama siapa-siapa, tapi itu hak korban. Korban hari ini, kalau korban bilang proses hukum, kita mau bilang apa? Kalau korban bilang kita urus secara damai, kita mau bilang apa juga? Itu semuanya hak korban.
korban masih hidup. Kalau seandainya dia mati, korban masih hidup hari ini. Kalau seandainya korban mati bagaimana? Jadi tidak ada otoritas yang bisa mengatakan bahwa saya Basoka, saya Bucar atau siapapun keluarga apapun yang mengalami adalah korbannya sendiri. Jadi otoritas itu ada di tangan korban. Korban dia akan seperti apa, dia mau seperti apa, kita akan semua ikuti. Jelas ya? Yang kedua kami usul bahwa yang berikut sebelum kedua berikutnya adalah pernyataan Tuan Besar Tabuni sudah jelas di tanggal 19 dan 21. Dia juga sempat menyinggung hal ini bahwa silakan kriminal silakan berurusan dengan kriminal sesuai dengan proses hukum. Bisa lihat akun halamannya Tuan Besar Tabuni secara resmi tanggal 19 dan 21 dia sudah menyikapi tentang ini. Jadi Tuan Besar Tabuni sudah bicara sudah jauh sana. Tuan Besar Tabuni mengatakan bahwa proses hukum harus berjalan dengan alasan supaya tidak boleh terjadi hal-hal seperti ini di kemudian waktu. Sebab KNPB sudah melakukan hal seperti begini sudah 2 kali. Pertama, Sekretaris Parlemen Nasional Papua sudah ada saudara Suratus yang mengalami. Yang kedua di tempat ini. Oleh karena itu korban melakukan pengaduan kepada kepolisian dan melakukan hal itu berarti itu sudah apa? Pak Bucar Tabuni juga setuju hal itu. Yang kedua kami usul bahwa jika Pak Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat Agus Kosai kalau ada perlu secara pribadi sama Bucar Tabuni dan Basoka Robo bisa ke rumah. Kami punya rumah ada, kami punya tempat ada, kami siap melayani. Siapapun ke rumah kami selalu melayani dan Pak Agus Kosai kemudian waktu kalau perlu kami jangan ke sini, di sini kami tidak ada. Silakan Pak Agus Kosai ke rumah kami. Datang perlu kita di tempat ini dan ketemu orang lain itu sebagai ketua umum kami ketua umum KNPB itu tindakannya tidak terpuji dan tindakannya tidak bagus untuk di kemudian waktu oleh pemimpin-pemimpin lain. Kalau perlu kami silakan pergi ke kediaman kami. Kalau ada urusan organisasi, Pak sebagai ketua silakan melayangkan surat supaya ada pertemuan seperti begini. Kalau lakukan tindakan semacam begini dan sebut nama orang lain dan bikin tindakan di tempat lain, ini adalah orang-orang yang tidak mampu. Pemimpin-pemimpin yang tidak mampu tidak boleh belajar dari cara seperti ini. Pemimpin-pemimpin masa depan yang lain mau belajar tidak boleh belajar dari tipe pemimpin yang model Agus Kosai JS. Saya tegas di sini. Anda berani mengatakan pemimpin di hadapan rakyat, maka menghadapi segala sesuatu dengan lapang dada dan berani juga. Jangan pakai cara-cara paradis dan kriminal. Itu kami tegas dan kami usulkan bahwa ada di kemudian waktu Komite Nasional Papua Barat KNPB, bukan Agus Kosai saja, yang lain perlu silakan lakukan komunikasi yang layak, yang rasional, dibawa nama organisasi KNPB. KNPB itu milik rakyat, bukan milik Agus Kosai. KNPB itu ingat sekali lagi, KNPB itu milik rakyat West Papua yang mau merdeka, bukan milik Agus Kosai. Jaga nama KNPB, nama wibawa KNPB, itu adalah kewajiban pengurus KNPB. Itu yang kami tegaskan, itu yang kami usul ke depan, hal-hal semacam begini tidak boleh lagi terjadi. Yang ketiga kami sambut daripada pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua KNPB dan teman-teman KNPB di wilayah tadi bahwa jika hal-hal yang terjadi berhubungan dengan peristiwa hari ini atau masalah yang hari ini pernah terjadi ini di kemudian waktu, masalah sudah dikelirkan kepada pihak yang berwajib, proses sedang berlanjut, berkaitan dengan ini ada peristiwa-peristiwa atau ada masalah yang terjadi di kemudian waktu, maka itu adalah masalah baru. Kami
kami mendukung dan kami menegaskan hal itu bahwa itu adalah masalah baru. Masalah ini sudah clear bahwa pihak berwajib sedang melakukan proses, siapa yang menjadi kriminal, siapa korban, siapa saksi, nanti akan lanjut sampai ke pengadilan, ke lembaga atau tidak, itu nanti kita ikut sama. Mungkin itu yang kami bisa dapat tegaskan ke depan. Ini saran kepada yang lain. Hal yang buruk dilakukan oleh atas nama Komite Nasional Papua Barat, KNPB Pusat ini tidak perlu ditiru oleh pemimpin lain, bukan hanya pemimpin KNPB, tapi pemimpin gerakan perjuangan kemerdekaan West Papua. Ingat, jaga wibawa perjuangan kemerdekaan West Papua. Jangan dengan masalah pribadimu hancurkan nama perjuangan, itu tidak boleh. Jelas ya? Pesan yang ketiga adalah itu yang ini pemimpin yang lain, entah pemimpin Komite Nasional Papua Barat, panitia K atau yang lain-lain, panitia di wilayah K, di pusat K, atau pemimpin apa saja, ingat jaga nama wibawa kepemimpinan dalam perjuangan ini. Jaga nama perjuangan, jaga wibawa perjuangan, jaga martabat perjuangan, itu penting. Supaya musuh tidak bisa bahwa ini orang gila yang berjuang. Jelas ya? Mungkin itu menjadi perhatian pada kesempatan ini. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman Komite Nasional Papua Barat dan juga selaku Pak Alen, selaku Ketua Panitia West Papua Politik, di mana masalah di tengah-tengah itu terjadi, tetapi panitia dengan KNPB di wilayah Sentani mempunyai kemampuan untuk netralisir dan menahan diri sehingga agenda politik itu bisa disukseskan. Peristiwa terjadi di tanggal 18 dan tanggal 22 kita mau turun jalan, sehingga nanti akan terjadi seperti apa, tapi tidak patah semangat, teman-teman tetap fokus dan fokuskan agenda politik bangsa Papua. Itu adalah pelajaran yang bagus ditunjukkan oleh teman-teman di Sentani dan bisa kita bawa ke tempat mana, tempat kita masing-masing, supaya pelajaran itu dia harus berkembang. Kita tidak terhalangi oleh hambatan, tapi kita tetap fokus pada tujuan. Hal ini menjadi pelajaran yang baik. Tuhan memberkati perjuangan selanjutnya. Atas kesempatan, atas perhatian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Waktu kami kembalikan. Wah.